Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sesongko dengan NPM 04411933 dari kelas penyiaran 5. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Menonton Serial Animasi Upin dan Ipin terhadap nilai-nilai moral pada siswa SD Karangasem Timur 01. Abstrak. Pengaruh intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin terhadap nilai-nilai moral pada siswa SD Karangasem Timur 01. Televisi merupakan salah satu media massa yang banyak diminati khalayak. Berbagai macam program ditayangkan dan salah satunya adalah serial animasi. Banyaknya serial animasi yang ditayangkan di televisi secara tidak langsung mempengaruhi perilaku anak dewasa ini. Banyak serial animasi yang menampilkan adegan kekerasan sehingga orang tua harus selektif dalam memilih program yang tepat untuk anak-anak. Namun tidak semua serial animasi menampilkan kekerasan. Salah satunya adalah animasi Upin dan Ipin di MNCTV yang kaya akan nilai moral. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti ingin mencari tahu bagaimana pengaruh tayangan serial animasi Upin dan Ipin terhadap siswa SD Karangasem Timur 01 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tayangan animasi Upin dan Ipin terhadap siswa SD Karangasem Timur 01. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional, yaitu metode yang melihat sejauh mana pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagai alat pengumpul data, digunakan kuesioner yang dibagikan kepada siswa SD Karangasem Timur 01. Setelah melakukan penelitian dan perhitungan atas jawaban-jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner, hasil koefisien korelasi antara variabel X dan Y diperoleh koefisien korelasi antara 1446 hingga 1395 dengan signifikansi atau nilai probabilitas dari 314 hingga 319. Artinya, semakin turun intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin, maka semakin turun kecanduan pada anak, tetapi kurangnya nilai-nilai moral yang dimiliki anak. Kata kunci, serial animasi Upin dan Ipin, intensitas menonton dan nilai-nilai moral anak. Pendahuluan. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rentan dan butuh pengawasan yang ekstra. Anak-anak di periode usia 7-9 tahun atau bisa disebut masa sekolah dasar masih dilengkapi dengan fantasi-fantasinya. Menurut Oswald Crowe dalam Kartono 1995-136. Pada zaman modern seperti sekarang, ini teknologi semakin canggih sehingga pola hidup dan dunia bermain anak juga semakin berkembang, tidak seperti anak-anak pada zaman dulu. Anak-anak sekarang cenderung banyak duduk di depan televisi untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang mereka sukai di televisi. Televisi merupakan media komunikasi massa satu arah sehingga beberapa orang berpendapat bahwa televisi berpengaruh negatif terhadap khalayak khususnya anak-anak. Tayangan televisi selalu menyita perhatian anak-anak pada setiap harinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Patricia Mars Grenfell dalam bukunya Mind and Media yang telah dialih bahasakan oleh Sugeng P. Dalam buku Pengaruh Televisi, Video Game, dan Komputer terhadap Pendidikan Anak. Menonton televisi dapat menjadi suatu kegiatan pasif yang mematikan apabila orang tuanya tidak mengarahkan apa-apa yang boleh dilihat oleh anak-anak mereka, sekaligus mengajar anak-anak itu untuk menonton secara kritis serta untuk belajar dari apa-apa yang mereka tonton. Grenfell 1989 3 dalam Darwanto 2007-121. Dewasa ini banyak serial kartun yang ditayangkan di televisi dan disukai anak-anak. Namun tidak semua serial kartun pantas untuk disaksikan oleh anak-anak karena banyak film kartun yang menampilkan adegan-adegan kekerasan pornografi yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak berdasarkan laporan Yayasan Pengembangan Media Anak atau YPMA bahwa pada tahun 2005 rata-rata presentasi film kartun dibandingkan tayangan anak lainnya adalah 72,09%. Angka ini meningkat pada tahun 2006 yaitu 86,71%. Namun tidak semua serial animasi atau biasa disebut dengan serial kartun yang ditayangkan di televisi menyuguhkan hal-hal yang disebut
disebutkan di atas. Ada sebagian serial kartun yang mendidik dan baik untuk disaksikan anak-anak. Salah satu serial kartun yang mendidik adalah serial animasi Upin dan Ipin di MNC TV. Setiap pukul 16.00 yang menakan nilai moral berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh serial animasi ini terhadap siswa SD Karangasem Timur 01 sebelum menonton dan setelah menonton serial animasi tersebut terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam serial animasi Upin dan Ipin. Serial animasi ini dijadikan objek karena menampilkan adegan-adegan yang banyak mengandung unsur-unsur nilai moral di dalamnya. Maka penulis ingin meneliti pengaruh serial animasi Upin dan Ipin terhadap nilai-nilai moral pada siswa sekolah dasar, khususnya pada siswa SD Karangasem Timur 01. Tujuan: untuk mengetahui pengaruh tayangan serial animasi Upin dan Ipin terhadap siswa SD Karangasem Timur 01 terhadap nilai-nilai moral. Landasan teori: komunikasi sebagai transmisi pesan. Komunikasi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, sehingga manusia melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, antara pimpinan pemerintah dengan rakyatnya, antara pemuka masyarakat dengan warganya. Darwanto 2007, 3. Menurut Jalaluddin Rahmat, kepribadian terbentuk sepanjang hidup kita. Selama itu pula komunikasi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Melalui komunikasi, kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri kita, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Darwanto 2007, 2. Menurut Laswell, komunikasi dapat dijabarkan dengan menjawab pertanyaan who, say that, in which channel, to whom, and what effect. Dari masing-masing unsur tersebut dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. What merupakan unsur yang terdapat pada sumber atau komunikator. Say what merupakan unsur yang terdapat pada isi pesannya. In which channel merupakan unsur media yang dipergunakan. To whom merupakan unsur sasarannya. What effect merupakan unsur akibat dari yang ada. Darwanto 2007, 4. Seiring dengan perkembangan zaman, media yang digunakan dalam komunikasi pun berkembang. Perkembangan media komunikasi tersebut dinamakan media massa yang banyak digunakan dalam komunikasi massa. Edwin Emery, Philip H. Ault, Warren K. Eichs berpendapat bahwa komunikasi massa merupakan proses penyampaian informasi, ide, dan sikap kepada berbagai komunikan yang jumlahnya cukup banyak dengan menggunakan media massa. Darwanto 2007, 29. Media massa tersebut meliputi media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, dan media elektronik seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Dari masing-masing media massa tersebut memiliki tempat tersendiri di hati halayak. Karakteristik serial televisi. Serial televisi saat ini merupakan hiburan yang populer bagi masyarakat. Serial televisi dapat menjangkau lebih banyak audiens bahkan di daerah terpencil sekalipun. Berikut adalah karakteristik serial televisi. Serial televisi merupakan sarana hiburan dengan jangkauan luas. Penayangannya lebih lama dibandingkan film atau hiburan yang lainnya. Seseorang akan lebih bisa ikut masuk ke dalam alur cerita yang ditayangkan pada serial televisi karena cerita-ceritanya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. http://differencebetween.net diakses pada 29 Januari 2013 pukul 16.09. Dewasa ini beberapa stasiun televisi menayangkan serial animasi atau yang lebih dikenal dengan serial kartun yang banyak disukai anak-anak. Istilah animasi berasal dari kata anima yang mempunyai arti jiwa, hidup, nyawa, dan semangat. Serial animasi adalah penayangan sebuah gambar dua dimensi yang seolah-olah bergerak karena kemampuan untuk selalu menyimpan atau mengingat gambar yang terlihat sebelumnya. http://digilib.petra.s.id diakses pada 2 Juni 2012 pukul 11.03. Serial animasi selalu menampilkan sebuah cerita dan visual style yang khas dari karakter desain. http://library.binus.s.id diakses pada 30 Januari 2013 pukul 17.30 sehingga serial animasi merupakan salah satu tayangan yang mempunyai karakter gambar menarik dan desain khas
yang disukai anak-anak dibanding serial-serial lainnya. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian survei atau angket di mana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Menurut Burhanuddin, metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan kepada petugas atau peneliti. Burhanuddin 2005 123. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SD Karangasem Timur 01 dengan Desa Karangasem Timur RT 3 RW 7 Kecamatan Citera Kabupaten Bogor 16810. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Populasi, sampel dan sampling. Populasi penelitian ini adalah anak-anak SD Karangasem Timur 01. Alasan pertama memilih SD Karangasem Timur 01 karena SD ini merupakan salah satu sekolah dasar favorit di wilayah Citerep dan memiliki indeks prestasi yang tinggi. Variabel penelitian. Variabel X yaitu intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin terhadap siswa SD Karangasem Timur. Variabel Y yaitu timbulnya pengaruh terhadap nilai-nilai moral siswa SD Karangasem Timur 01. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner bertujuan untuk mengetahui masyarakat yang suka dan tidak suka menonton serial animasi. Adapun kuesioner untuk berisi pertanyaan yang mewakili karakteristik yang ingin didapat oleh penulis. Yang B, observasi. Dokumen beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Sejumlah besar fakta dari tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Dalam observasi ini adapun informasi yang diperoleh yaitu jumlah dan jenis kelamin dari siswa SD Karangasem Timur yang juga sebagai responden dari penelitian ini. Ini adalah penafsiran kesimpulan data. Ada data deskriptif statistik, ada correlation, ada model summary, ada koefisien, ada ANOVA. Ini adalah hasil dari data kuesioner yang dipindahkan yang dihitung di SPSS. Hasil penelitian. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat hubungan positif dan negatif yang signifikan antara intensitas menonton film animasi Upin dan Ipin dengan nilai-nilai moral. Terbukti dari hasil analisis regresi sederhana pada nilai-nilai moral yang memperoleh nilai koefisien korelasi antara 1446 hingga 1395 dengan signifikansi atau nilai probabilitas dari 314 hingga 319. Artinya semakin turun intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin, maka semakin turun kecanduan pada anak, tetapi kurangnya nilai-nilai moral yang dimiliki anak. Yang signifikan antara intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin dengan nilai-nilai moral. Semakin tinggi intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin, maka semakin tinggi nilai-nilai moral yang dimiliki anak. Nilai-nilai moral yang dapat diidentifikasi antara lain saling menghargai, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab, cinta dan kasih sayang, kebersamaan, tata krama dan sopan santun, kesetiakawanan, kejujuran, saling menghormati, dan disiplin. Bagi dunia anak, televisi merupakan media yang paling banyak ditonton. Anak lebih banyak memperhatikan televisi daripada media lain. Mereka adalah pemirsa televisi yang sangat loyal. Menurut Rice 1984, intensitas menonton televisi anak erat kaitnya dengan perkembangan jiwanya yang ditandai rasa ingin tahu, rangsang untuk melakukan eksplorasi, dan visual dalam penerimaan pesan-pesan, tidak menuntut pemirsanya memiliki kemampuan tertentu seperti media cetak yang menuntut kemampuan membaca.
Televisi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh kuat dalam masyarakat. Perkembangan dan perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh televisi. Anak-anak yang menonton televisi pada tingkat rendah ternyata lebih sehat secara fisik, emosi lebih stabil, imajinatif, santai, aktif secara fisik, dapat mengontrol diri, cerdas, bermoral, berpendidikan, religius, dan lebih percaya. Daripada remaja yang sering menonton televisi dan mereka juga tidak banyak mempunyai masalah psikologis. Serial animasi Upin dan Ipin berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesannya melalui seperangkat lambang bermakna yang relatif mudah dipahami oleh komunikannya. Komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan serial tersebut merupakan suatu proses sosial yang bersifat ideologis, di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator media massa tersebut membunyikan makna-makna sekunder, konotatif, atau ideologis. Kesimpulan, dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat hubungan positif dan negatif yang signifikan antara intensitas menonton film animasi Upin dan Ipin dengan nilai-nilai moral. Terbukti dari hasil analisis regresi sederhana pada nilai-nilai moral yang memperoleh nilai koefisien korelasi antara 1446 hingga 1395 dengan signifikansi atau nilai probabilitas dari 314 hingga 319. Artinya, semakin turun intensitas menonton serial animasi Upin dan Ipin, maka semakin turun kecanduan pada anak tetapi kurangnya nilai-nilai moral yang dimiliki anak. Saran. Saran berdasarkan kesimpulan dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi anak, seharusnya menonton tayangan televisi yang bermanfaat dan bisa menumbuhkan nilai-nilai moral yang positif. 2. Bagi guru, siswa harus diarahkan dalam menonton televisi, jangan hanya menonton siaran hiburan dan lain-lain yang sifatnya hanya menghibur, tetapi dihimbau untuk menonton acara yang ada hubungannya dengan pendidikan. 3. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak lagi untuk mengetahui pengaruh nilai-nilai moral, mengingat penelitian ini menggunakan jumlah sampel minimal. Sekian dari saya dengan penelitian tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.